Audio Jungle. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan yang ada di Indonesia mempunyai 8 standar. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar tenaga pendidik, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar penilaian, yang kedelapan standar pembiayaan. Di sini saya akan sedikit memaparkan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan tersebut, yaitu standar proses. Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi kelulusan. Ruang lingkup standar proses. Yang pertama, ada perencanaan proses pembelajaran mencakup data dan informasi antara lain A. Ketersediaan dokumen silabus, B. Ketersediaan dokumen RPP, rancangan perencanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran mencakup data dan informasi. A. Kesesuaian pelaksanaan RPP, B. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran, C. Penerapan pembelajaran berbasis TIK, D. Perencanaan tindak lanjut dalam bentuk remedial dan pengayaan, E. Perencanaan kegiatan konten. Yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran, yang keempat ada pengawasan proses pembelajaran. Keterkaitan manajemen pesantren. Di dalam sebuah pondok pesantren, ruang lingkup standar proses meliputi adanya kegiatan proses pembelajaran yang meliputi 1. Pembelajaran kitab kuning dimulai dari kitab Safinah, Jurumiyah, Tijan, dan lain-lain. Terus yang kedua ada pengajian Al-Quran dimulai dari tajwid, makharijul huruf, dan lain-lain. Yang ketiga ada hafalan-hafalan Al-Quran dan kitab-kitab. Standar pendidikan pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam non-klasikal di mana peserta didik atau murid disediakan tempat singgah atau pemondokan. Unsur-unsur pondok pesantren. Yang pertama ada kiai. Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Bahkan kiai sebagai pendiri pondok pesantren dan peran penting sebagai pemimpin masyarakat. Sebutan kiai merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan. Yang kedua ada santri. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami ilmu agama Islam di pondok pesantren. Santri terbagi menjadi 2, yaitu ada santri mukim dan santri kalong. Santri mukim yaitu santri yang berasal dari jauh yang menetap di pondok pesantren. Santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren dan tidak menetap di pondok pesantren. Yang ketiga ada masjid sebagai tempat ibadah dan mengaji
murid-murid yang belajar di pondok pesantren, dan sebagai tempat ibadah dalam melaksanakan proses pembelajaran di pondok pesantren. Yang keempat ada pondok atau asrama. Merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai, dimulai dari bangun tidur sampai tertidurnya lagi. Mengalami proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ada di pondok pesantren tersebut.